Alhamdulillah kita jumpa lagi di dialog bimbingan dan konseling Islam Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunnah. Pada kesempatan pagi hari ini kita ditemani oleh narasumber ya yang cantik ya, Yusi Rosalinda. Selamat pagi Mbak Yusi. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini gimana, lancar? Semester berapa sekarang? Semester 7. Mbak Yusi, topik kita kali ini ingin mengangkat seputar perkembangan usia dewasa ya. Tentunya usia dewasa ini masih diwarnai oleh tugas-tugas perkembangan usia remaja. Jadi usia remaja dan dewasa ini adalah masa transisi ya. Yang mengatakan itu kalau sukses dalam tugas perkembangan di usia remaja, maka nanti akan menjadi dasar suksesnya nanti pada usia dewasa. Bayu, sebenarnya apa sih usia dewasa dan remaja sebenarnya? Kalau usia dewasa itu sendiri itu dalam pertumbuhannya itu dimana sudah terjadi perubahan dari pola pikir dan perilakunya. Juga mengalami perubahan secara fisik dan non fisik untuk usia dewasa. Ya, terus Mbak Yusi, tentunya ada ya perbedaan antara tugas perkembangan remaja dan dewasa. Itu letaknya di mana Mbak Yusi? Untuk perbedaannya ya Pak. Untuk perbedaannya kalau usia remaja itu dikenal sebagai masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa, yaitu laki-laki dan perempuan mengalami masa pubertas. Itu sekitar umur 8 sampai 10 tahun. Memang katanya ya, kan tugas perkembangan di usia remaja jika ada sukses nanti akan menjadi dasar kesuksesan pada tugas perkembangan di usia dewasa, begitu ya? Ya. Kalau masa dewasanya sendiri itu ya sudah melewati masa pubertas itu dan mampu berpikir secara matang. Terus berkenaan dengan tugas-tugas perkembangan antara remaja dan dewasa itu Mbak Yusi kira apa saja? Untuk tugas perkembangannya itu yang pertama bisa memilih pasangan hidup, bisa mencapai peran sosial di masyarakat, bertanggung jawab. Ya. Kalau sudah menikah itu bisa membangun rumah tangga yang baik, gitu. Yang baik. Perspektif pacaran ini gimana Mbak Yusi? Itu apakah masuk dalam ranah remaja apa dewasa? Kalau masa pacaran itu di remajanya Pak. Ya, kalau dewasa kan sudah berpikirnya itu sudah menentukan pilihan hidupnya mau bagaimana gitu ke depannya. Sudah dalam masa menentukan pasangan hidup gitu. Ya bercanda-canda lagi gitu. Untuk pasangan suami istri ya. Iya. Jodoh dunia akhirat begitu pemirsa ya. Satu lagi Mbak Yusi ya. Ini berkenaan dengan isu-isu terkini mengenai tugas perkembangan remaja, masa transisi ya, remaja ke dewasa. Apalagi zaman sekarang ini kan di era-era semacam ini ya, era disruptif, ini banyak sekali isu atau masalah-masalah yang berkembang ya, di masyarakat tentunya, warga remaja.
gimana begitu? Kalau untuk permasalahannya itu yang sering terjadi itu mungkin orang tuanya yang broken home gitu ya. Ya akhirnya kurangnya berindas kepada anaknya karena kurangnya kasih sayang, perhatian gitu. Akhirnya anaknya tersebut itu melampiaskan ke hal-hal yang bersifat negatif. Contohnya itu pergaulan bebas, memakai narkoba, terus kecanduan apa ya? Kalau masa sekarang kan masa pandemi, otomatis pembelajaran apa gitu kan secara online. Jadi anak-anak itu sering memakai gadget. Bahkan ya kecanduan game atau apa itu namanya dari online yang nggak baik-baik, akhirnya mengajak untuk berbuat hal yang negatif. Terusnya itu mungkin. Ya, Ternyata tidak hanya remaja ya berbicara kecanduan gadget ya. Ternyata juga banyak anak balita ya. ya. Balita itu sudah difasilitasi oleh orang tua begitu. Gini, Gimana ada fenomena itu benar ya? benar sekali Pak. Saya berpengalaman ada peserta didik itu masih usia PAUD. PAUD ya? Iya, masih usia PAUD. Itu sama orang tuanya kan sibuk bekerja. Jadi anaknya itu nggak keurus, nggak diantar ke sekolah. Akhirnya di rumahnya itu main HP terus. Difasilitasi sama wifi juga. Kalau malam itu sering nggak tidurnya itu pas pagi gitu. Akhirnya pas sekolah itu nggak mau sekolah dianya, main HP terus di rumah, nggak mau keluar. Berarti ini ya yang barangkali menjadi bagian penghambat dari tugas perkembangan yang pada tataran normal ya begitu ya. Ini kalau usia balita itu kan secara normalitas ya kegiatannya itu kan ya main dan gitu ya, mungkin berlatih sama teman itu ya, Motoriknya. Nah, sebenarnya kalau usia balita itu yang paling ditekankan dalam pendidikan pada skala usia dini. Kalau untuk anak usia dini kan pembelajarannya itu kan dengan bermain ya Pak ya, bermain sambil mengenalkan. Tapi sering terjadi kesalahpahaman antara wali murid. Gimana ya, orang tuanya itu harus menginginkan anak itu keluar dari PAUD harus bisa membaca, harus bisa menulis. Gitu ya? Iya, sering terjadi kesalahpahaman seperti itu. Padahal di PAUD kan cuma mengenalkan secara bermain gitu. Itu apa hanya di desa atau juga menurut di perkotaan? Mungkin yang lebih rentan itu di desa Pak. Di desa ya? Ya. Akhirnya kalau dari PAUD, loh kenapa anak saya tuh nggak bisa membaca? Padahal kan dia sekolah gitu. Itu ada di lembaga. Maka tadi Mbak Yusi bilang kalau usia balita itu lebih ditekankan pada pengembangan secara motorik ya. Iya, motorik halus dan kasar. Begitu. Tapi ternyata di lapangan orang tua itu malah menekankan anak balitanya, jadinya itu harus bisa membaca dan menulis. Itu kan apakah bukan masuk pada ranah pendidikan sekolah dasar itu? Iya, aslinya di sekolah dasar Pak. Tapi ya gimana ya, namanya orang desa, masyarakatnya kurang pendidikannya gitu, pengetahuan. Akhirnya ya gitu. Baik Mbak Yusi ya, karena Mbak Yusi ini di samping akademis ini juga praktisi juga ya, di lembaga pendidikan betul ya. Iya. Itu ini langkah-langkah lembaga untuk mengedukasi masyarakat itu selama ini gimana? Kita bisa kalau masa penerimaan siswa baru itu, di awal itu kita mengadakan sosialisasi. Terus kalau sudah sosialisasi kita parenting, ada kegiatan parenting ya. Setiap 1 bulan sekali atau setiap 2 bulan sekali gitu. Untuk menjelaskan masalah
pendidikan dan perkembangan muridnya. Kalau boleh tahu lembaganya Di PAUD Al-Kausar Penting. penting ya. Ya baik, para pemirsa semuanya, ternyata Mbak Yusi ini di samping akademisi, ini beliau juga selaku praktisi ya di pendidikan anak usia dini, sehingga memang paham betul ya seluk-beluk tentang parenting, kemudian psikologisnya anak usia dini, sehingga memang dinamika hari ini yang berkembang ya. Karena ada yang mengatakan orang tua itu agar anaknya diam itu ya udah dikasih HP aja. Iya, begitu. Ini jadi masalah kita bersama. Saya kira mungkin jadi masalah nasional ya. Masalah. Kasihan anaknya gitu loh Kak, kan masih kecil waktunya, pengenalan terhadap teman-temannya gitu, masa apa ya, pengenalan gitulah gitu. Akhirnya nggak mau keluar rumah, kecanduan HP terus gitu. Luar biasa. Ya baik, satu lagi Mbak Yusi, ini terakhir ya, berkenaan dengan solusi ya, rekomendasi dari masalah-masalah yang kita bahas ini, barangkali bisa disampaikan. Untuk rekomendasinya ya Pak, untuk rekomendasi untuk anaknya itu benar-benar mendapatkan fasilitas dari tenaga pendidiknya tentang perkembangan usianya. Untuk orang tuanya sendiri itu ya kita dengan cara memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan parenting agar mereka paham terkait dengan pendidikannya di anak usia dini dan dengan perkembangannya usia anak tersebut. Untuk tenaga pendidiknya atau yang disebut guru itu harus benar-benar melakukan yang sudah tertera dalam Permendikbud itu harus dilaksanakan. Ya. Pemerintahnya sendiri bisa memfasilitasi dan meregulasi terhadap tugas perkembangan anak. Nanti laginya undang-undang ya, nanti ya. Tugas perkembangan remaja, mulai dari anak tentunya ya, hingga dewasa nanti juga diatur secara maksimal ya. Baik, terima kasih. Saya kira itu, terima kasih sekali lagi Mbak Yusi Roslinda. Mudah-mudahan ini perbincangan kita benar-benar bermanfaat ya, tentunya untuk ranah pendidikan kita di Indonesia, dan tentunya nanti buat pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih. Kita sambung lagi pada episode yang akan datang. Ketemu lagi berkenaan dengan tema yang lebih menarik lagi, berkenaan dengan hipnoterapi. Saya Ahmad Rudi Masukin, BKPI Institut Agama Islam Al-Falah Abdina Kecil Jember berdiri, dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.